stunting selama 8 tahun ini menghasilkan penurunan yang sangat drastis dari 37%, kemudian pada 2022 menjadi 21,6 dan target kita tahun depan 2024 harus turun menjadi 14%, karena memang standar di WHO itu 20, harus di bawah 14%. Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan generasi Indonesia Emas 2045 agar Indonesia bisa termasuk ke dalam kelompok negara maju. Hal ini mensyaratkan setiap sumber daya manusia di negeri ini sehat dan berkualitas agar visi tersebut dapat terwujud. Namun, mimpi besar dalam mempersiapkan generasi emas 2045 bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di hampir seluruh wilayah Nusantara. Kondisi stunting sangat berkaitan dengan penurunan tingkat kecerdasan manusia Indonesia di masa mendatang. Sehingga hal ini dapat menjadi batu sandungan dalam merealisasikan cita-cita luhur Indonesia Emas 2045. Pemerintah perlu memutar otak guna menemukan cara baru untuk mengatasi masalah stunting. Sebab cara lama penanganan stunting dinilai sudah tidak manjur. Harus ada langkah yang lebih komprehensif dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, serta pemerintah daerah dalam upaya penurunan angka stunting. Untuk mencapai 14%, kalau caranya masih seperti ini agak berat. Maka harus ada upaya Kemenkes, BKKBN, Bupati Wali Kota yang lebih komprehensif. Intinya transformasi pelayanan kesehatan primer yang menjadi ujung tombak Menkes itu harus segera dilakukan. Di sisi lain, carut-marut soal data stunting kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Terdapat 2 survei dengan hasil berbeda yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan SSGI-nya dan survei oleh BKKBN dengan basis posyandu. Padahal, data dalam hal penanganan stunting sangat krusial karena menyangkut alokasi anggaran dan eksekusi kebijakan yang tepat. Entah data siapa yang lebih akurat, namun jalan tengah persoalan ini harus segera dicari dan tak boleh terus dibiarkan. Kemenkes dan BKKBN harus melakukan sinkronisasi data stunting dari tingkat pusat hingga daerah. Maka kemudian kami meminta sekali lagi kepada Kementerian Kesehatan untuk coba melakukan pendekatan terkait dengan penurunan stunting ini dengan pendekatan-pendekatan yang menurut saya justru pendekatan formalnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian BKKBN melalui posyandu. Pemerintah pusat harus mendengarkan data real masukan dari pemerintah daerah dan kolaborasinya harus diperbaiki, apalagi data ini akan sangat menentukan terkait dengan langkah-langkah dan roadmap penyelesaian penuntasan untuk menurunkan angka stunting secara nasional gitu. Dengan keterbatasan anggaran penanganan stunting, sinergi para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat harus terjalin agar target menurunkan stunting ke angka 14% pada tahun 2024 dapat terwujud. Saya punya ide bahwa data yang paling real itu ada di desa. Karena itu gunakan Kementerian Desa dan aparat desa sebagai sumber pendataan yang real. Sehingga data-data yang tidak akurat selama ini di pusat bisa diverifikasi melalui data desa. Saya berharap Kementerian Kesehatan dan kementerian lain bersinergi mengatasi itu sehingga keterbatasan anggaran bisa fokus pada yang betul-betul membutuhkan. Berbicara penanganan stunting bukan hanya soal data semata, dengan mencatat angka dan melaporkan persentase penurunannya. Lebih dari itu, kualitas manusia Indonesia
dipertaruhkan jika pemerintah salah langkah dalam mengambil kebijakan. Visi Indonesia Emas 2045 harus diawali dengan membentuk SDM unggul dan berkarakter Pancasila. Memerangi stunting merupakan sebuah keniscayaan sebagai salah satu jalan mendapatkan kunci emas untuk membuka pintu gerbang ke masa depan yang lebih cerah dan mengarungi persaingan dengan negara-negara maju di dunia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.